Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Renungan hari ini berjudul "Ketika Seluruh Dunia Bernyanyi", ditulis oleh Mark DeHaan. Sahabat ODB, sebuah lagu iklan televisi dari era 1970-an pernah mengilhami generasi masa itu. Lagu tersebut awalnya diciptakan untuk mengisi kampanye bertema The Real Thing oleh Coca-Cola. Tetapi band asal Inggris The New Seekers akhirnya merilisnya sebagai lagu utuh yang kemudian populer dan menduduki puncak peringkat musik dunia. Namun, banyak orang tidak melupakan versi asli dari iklan televisi yang menampilkan anak-anak muda bernyanyi dari puncak bukit di luar kota Roma. Meski cukup ganjil dengan lirik tentang lebah madu dan pohon buah-buahan, kita dapat ikut merasakan keinginan penulis lagunya untuk mengajarkan dunia bernyanyi dengan hati dan harmoni penuh cinta. Rasul Yohanes memberikan gambaran yang mirip, tetapi jauh lebih besar dari impian yang ideal itu. Ia membayangkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Wahyu pasal 5 ayat 13. Tidak ada yang ganjil dari lagu tersebut. Betapa realistisnya harga yang harus dibayar oleh pribadi yang dipuji lewat lagu tersebut. Dan betapa mengerikannya bayangan perang, kematian, dan konsekuensi dosa yang harus ditaklukkan lewat pengorbanan kasih-Nya. Namun itulah yang harus dilalui Anak Domba Allah untuk menanggung dosa kita dan menaklukkan maut. mengatasi ketakutan kita terhadap kematian
dan mengajar seluruh isi sorga dan bumi untuk bernyanyi dalam harmoni yang sempurna. Sahabat ODB, apa yang mendorong Anda untuk bernyanyi? Apa yang meliputi hati dan pikiran Anda ketika membayangkan penglihatan Yohanes yang menampilkan semua makhluk memadukan suara dalam puji-pujian bagi anak domba dan kasih-Nya? Bapa Surgawi, mampukanlah aku merasakan keajaiban karya-Mu lewat sebuah lagu yang Engkau berikan untuk dinyanyikan dengan penuh sukacita oleh setiap orang dan setiap makhluk hidup. Our Daily Bread Ministry.